Satu informasi yang keliru dapat mengubah seluruh perencanaan hidup di masa pensiun. Dalam beberapa minggu terakhir, harapan besar beredar luas. Kabar kenaikan gaji pensiun hingga 26%, lengkap dengan janji rapelan besar yang disebut tinggal menunggu waktu. Banyak yang mulai menghitung ulang pengeluaran bulanan, ada yang menunda keputusan penting, bahkan ada yang sudah memasukkan angka kenaikan itu ke dalam rencana keuangan keluarga. Namun di balik angka-angka yang terdengar meyakinkan itu, ada satu pertanyaan yang tidak boleh diabaikan. Benarkah keputusan tersebut sudah resmi? Ataukah harapan itu lahir dari narasi yang belum memiliki dasar hukum yang jelas? Setiap perubahan gaji pensiun tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terikat pada regulasi negara, kemampuan anggaran, dan keputusan politik tingkat tertinggi. Ketika satu informasi beredar tanpa landasan resmi, dampaknya bukan hanya soal uang, tetapi juga soal rasa aman para pensiunan yang menggantungkan keberlangsungan hidup pada kepastian negara. Bayangkan jika keputusan yang ditunggu-tunggu ternyata belum pernah ditetapkan. Bayangkan jika angka persentase yang ramai disebutkan belum pernah tercantum dalam satupun dokumen resmi. Disinilah kehati-hatian menjadi sangat penting, karena tidak semua yang viral membawa kebenaran. Isu ini menyentuh hal paling mendasar dalam kehidupan pensiunan, kesinambungan penghasilan, stabilitas pensiun, dan kepercayaan kepada negara. Tidak sedikit yang bertanya-tanya, mengapa informasi seolah sudah final di media sosial, tetapi belum pernah diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh didasarkan pada asumsi atau potongan informasi. Semua harus kembali pada aturan tertulis, pernyataan resmi, dan mekanisme yang berlaku selama ini. Dan disinilah peran klarifikasi menjadi sangat penting. Penjelasan resmi dari lembaga pengelola pensiun negara menjadi kunci untuk memisahkan fakta dari spekulasi. Pernyataan ini tidak hanya menjawab soal angka, tetapi juga menegaskan bagaimana negara bekerja dalam menetapkan kebijakan pensiun. Seluruh penjelasan mengenai keputusan pemerintah, status regulasi, serta posisi resmi PT Taspen akan diuraikan secara jelas dan berurutan. Dokumen, peraturan, dan mekanisme yang berlaku akan dijelaskan agar tidak ada lagi ruang bagi kesalahpahaman. Isu mengenai kenaikan dan rapelan gaji pensiun tahun 2025 kembali viral di berbagai platform media sosial dan kanal YouTube. Sejumlah konten menyebutkan bahwa proses kenaikan pensiun telah bersifat final, sistem PT Taspen disebut sudah siap, dan pencairan rapelan diklaim hanya menunggu waktu. Bahkan disebutkan pencairan akan dilakukan secara bertahap antara November hingga awal Desember 2025. Narasi tersebut dengan cepat menyebar dan menumbuhkan harapan besar di kalangan pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, serta Purnawirawan Polri. Beberapa kanal bahkan menyebutkan adanya dasar hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang diklaim telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Dalam konten yang beredar disebutkan bahwa proses harmonisasi anggaran telah selesai, simulasi pencairan rapelan telah rampung, dan pemerintah disebut telah mengunci persentase kenaikan antara 18 hingga 26%. Narasi tersebut dilengkapi dengan klaim bahwa seluruh bank penyalur siap melakukan transfer massal tanpa kendala teknis. Namun di tengah derasnya arus informasi tersebut, PT Taspen sebagai lembaga resmi pengelola dana pensiun negara menyampaikan klarifikasi tegas untuk meluruskan kabar yang berpotensi menyesatkan. Dalam pernyataan resminya, PT Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun maupun pembayaran rapelan pensiun tahun 2025. Penegasan tersebut berlaku untuk seluruh penerima pensiun, baik pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, maupun penerima tunjangan negara lainnya. PT Taspen menegaskan bahwa seluruh kebijakan terkait pensiun merupakan kewenangan pemerintah pusat dan hanya dapat diumumkan melalui kanal resmi setelah ditetapkan secara hukum. Pernyataan klarifikasi tersebut disampaikan secara resmi oleh PT Taspen dan menjadi acuan utama dalam memahami posisi kebijakan pensiun saat ini. Dengan belum adanya instruksi baru dari pemerintah pusat, maka tidak ada dasar hukum bagi PT Taspen untuk melakukan penyesuaian gaji pensiun ataupun pembayaran rapelan. Dengan demikian, penghasilan pensiun yang diterima oleh para pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, dan Purnawirawan Polri pada tahun 2026 tetap mengacu pada regulasi terakhir yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah.
Saat ini, dasar hukum yang masih berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok PNS serta janda atau dudanya. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menetapkan kenaikan sebesar 12% yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Hingga mendekati akhir tahun 2025, belum terdapat peraturan baru yang menggantikan atau memperbarui ketentuan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada perubahan nominal pensiun di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut. Segala bentuk informasi yang menyebutkan adanya rapelan tambahan atau kenaikan baru tanpa pengumuman resmi pemerintah tidak dapat dijadikan pegangan. Pemerintah selama ini memiliki mekanisme yang jelas dalam mengumumkan kebijakan strategis terkait gaji dan pensiun. Biasanya pengumuman tersebut disampaikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan para pejabat negara sebelumnya yang menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, serta pensiunan akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto apabila telah ditetapkan secara resmi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kebijakan kesejahteraan aparatur negara harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Negara mengelola kekayaan nasional untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga setiap keputusan fiskal harus melalui perhitungan yang matang. Sebagai contoh, ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji para hakim yang mencapai hingga 280%, beliau juga menyampaikan pesan agar aparatur negara lainnya bersabar. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan gaji dan tunjangan tidak dapat diterapkan secara serentak tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional. Sementara itu, pemerintah telah menerbitkan regulasi resmi terkait kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum regional yang berlaku mulai tahun 2026 bagi pekerja swasta. Kebijakan tersebut diumumkan secara terbuka dan memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun mengenai kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, guru, dosen, pejabat negara, tenaga kesehatan, penyuluh lapangan, serta para pensiunan, pemerintah menegaskan bahwa seluruhnya akan diumumkan secara resmi apabila telah ditetapkan melalui keputusan negara. PT Taspen juga meluruskan pemahaman terkait besaran rapelan. Menurut Taspen, apabila suatu saat pemerintah menetapkan penyesuaian pensiun, maka besaran manfaat yang diterima setiap individu tidak dapat disamaratakan. Nominal pensiun sangat bergantung pada golongan terakhir, masa kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, klaim mengenai angka rapelan yang sama untuk seluruh pensiunan tidak memiliki dasar yang benar. Setiap penyesuaian apabila terjadi akan dihitung berdasarkan data individu masing-masing penerima pensiun. Klarifikasi resmi PT Taspen ini bertujuan untuk menjaga ketenangan dan kepastian di kalangan para pensiunan. Informasi yang akurat dan bersumber dari pemerintah menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berdampak pada perencanaan keuangan keluarga. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa hingga menjelang 25 Januari 2026, belum terdapat keputusan resmi pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun maupun pembayaran rapelan pensiun baru. Seluruh penerima pensiun diharapkan tetap berpegang pada informasi resmi yang diumumkan pemerintah dan PT Taspen melalui kanal yang sah. Apabila nantinya pemerintah menetapkan kebijakan baru, pengumuman tersebut akan disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sampai saat itu, regulasi yang berlaku tetap menjadi dasar utama dalam penyaluran manfaat pensiun negara.